Halo, selamat pagi Sobat Imun sekalian. Apakah di antara sobat-sobat imun ada yang setiap hari bangun pagi suka bersin-bersin, hidung terasa tersumbat, atau kalau misalnya kena debu sedikit, kemudian langsung bersin-bersin dan juga hidung terasa tersumbat? Mungkin Anda mengalami kondisi yang kita sebut sebagai rinitis alergi. Rinitis alergi adalah reaksi alergi terhadap komponen dari luar tubuh yang biasanya bisa ditemukan di udara. Dalam komponen debu tersebut, bisa saja kita alergi terhadap debu tungau, bisa saja kita alergi terhadap mold atau jamur, bisa juga kita alergi terhadap kecoa dan lain sebagainya, juga serbuk sari. Nah, teman-teman dengan alergi rinitis, tentunya di musim penghujan seperti ini, musim pancaroba, harus memperhatikan beberapa hal. Terutama yang harus diperhatikan adalah peningkatan risiko infeksi virus influenza yang biasanya kita tahu mulai meningkat kasusnya pada saat kita memasuki musim hujan. Nah, kenapa sih teman-teman dengan kondisi rinitis alergi harus memperhatikan virus influenza? Ya, kita tahu pada teman-teman dengan kondisi rinitis alergi mengalami reaksi peradangan menahun di rongga hidungnya. Peradangan di rongga hidung yang terjadi secara menahun dapat menyebabkan gangguan lapisan perlindungan mukosa di rongga hidung dan juga dapat menyebabkan kerusakan sistem imun yang membuat kita mudah terkena infeksi virus. Selain itu, permasalahannya juga infeksi virus ternyata dapat mengakibatkan peradangan yang semakin hebat dan juga dapat mengakibatkan peningkatan risiko kekambuhan teman-teman dengan rinitis alergi. Jadi berlaku dua arah ya. Rinitis alergi sendiri membuat kita lebih mudah terkena infeksi virus influenza. Virus influenza sendiri pada saat kita terinfeksi membuat rinitis alergi kita lebih mudah kambuh. Virus influenza selain menyebabkan kekambuhan rinitis alergi, pada teman-teman dengan rinitis alergi dapat juga menyebabkan infeksi yang lebih berat, seperti radang paru akibat bakteri, radang selaput otak, dan juga infeksi yang lebih berat yang kita bilang sebagai sepsis. Nah, tentunya penting sekali kita belajar bagaimana caranya kita bisa melindungi diri kita terhadap infeksi virus influenza, terutama bagi teman-teman dengan kondisi rinitis alergi. Ada buktinya nggak sih bahwa vaksinasi dengan virus influenza dapat memberikan perlindungan pada teman-teman dengan kondisi rinitis alergi? Ada. Jadi ada dua sisi. Sisi pertama, beberapa penelitian sudah membuktikan bahwa teman-teman yang mendapatkan vaksinasi influenza pada kondisi rinitis alergi efektif untuk mengurangi risiko infeksi sampai 49%. Dan juga satu jurnal pediatrik pada populasi anak-anak juga menemukan bahwa vaksinasi dapat mengurangi keparahan gejala influenza pada pasien rinitis alergi sebesar kurang lebih 33%. Sisi kedua yang kita lihat adalah penelitian di tahun 2017 dan juga tahun 2018 menunjukkan bahwa teman-teman dengan rinitis alergi yang mendapatkan vaksin influenza dapat mengurangi angka kekambuhannya antara 25 sampai 30%. Jadi kita bisa melihat bahwa data-data penelitian yang ada menunjukkan vaksinasi influenza efektif mengurangi risiko infeksi yang berat pada pasien dengan rinitis alergi, tapi juga efektif untuk mengurangi risiko kekambuhan rinitis alergi. Teman-teman tahu bahwa vaksin jelas penting, tetapi untuk pencegahan influenza tentunya tidak hanya cukup dengan vaksin saja. Selain dengan vaksinasi, kita juga tetap harus memperhatikan cuci tangan dengan sabun ya apabila kita telah bersentuhan dengan permukaan yang risiko infeksi. Juga pada saat kita kondisi sedang kurang sehat, sedang batuk pilek, gunakan masker, makan makanan sehat seimbang, terutama yang kaya akan sayur-sayuran, buah-buahan, tetap berolahraga dengan aktif supaya sistem imun kita tetap kuat, terutama pada saat musim-musim pancaroba seperti ini. Dan juga jangan lupa apabila kondisi batuk pilek, infeksi virus flu yang teman-teman alami tidak membaik dalam waktu 3 hari, ada baiknya kontrol ke dokter untuk mendapatkan evaluasi lebih lanjut
Jangan-jangan pada saat itu sudah terjadi infeksi bakterial yang mungkin membutuhkan terapi lebih lanjut, misalnya dengan antibiotika. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian. Selalu sehat dan tetap semangat.